Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini saya masih ingin sharing santai, jadi ambil segi positifnya saja. Di video kali ini saya akan memberi judul masa-masa di mana saya mengalami malam kegelapan jiwa, atau juga bisa disebut dengan The Dark Night of the Soul, di mana saya mengalami banyak masalah yang saya hadapi, yang saya tidak tahu jalan keluarnya. Tapi sebelum saya bercerita tentang diri saya ingin memberi pemahaman kepada teman-teman agar tidak salah paham. Jadi, setiap orang itu punya persepsi masing-masing, teman-teman. Kenapa? Kemungkinan apa yang saya alami belum tentu orang lain menganggap itu berat. Karena kenapa? Karena setiap perjalanan orang itu tidak sama, dan tergantung seberapa dalam trauma yang ada dalam diri kita, seberapa dalam kemelekatan kita pada masalah itu sendiri. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil segi positifnya. Terus sebenarnya setiap orang juga akan mengalami, bukan akan ya, banyak yang mengalami hal seperti apa yang saya alami. Cuma tidak semua orang akan cepat menyadari. Biasanya orang yang dengan cepat menyadari karena dia sudah menjalani masalah yang sering berulang-ulang, yang membuat dia trauma, yang membuat dia kelelahan dalam dirinya, dan dia ingin menemukan jalan keluar. Makanya di situ dia mau belajar dan mau menyadari. Makanya kebanyakan biasanya katanya dari apa yang saya pelajari, biasanya di umur-umur sudah dewasa. Kemungkinan saya memang dari kecil saya mengalami banyak trauma. Kenapa saya waktu dihadapkan masalah itu sekarang saat ini saya mengalami kesadaran. Saya mengingat trauma-trauma saya. Saya pernah dari kecil, memang saya bersama nenek. Saya pernah berpikir suatu saat jika nenek tiada, saya tidak sanggup. Itu saya pernah berpikir seperti itu. Itu karena saya sampai sekarang masih mengingat itu, dan kemungkinan itu tertanam dalam diri saya. Setelah itu, karena saya ini wanita pejuang. Kenapa saya bilang wanita pejuang? Saya itu pekerja keras dari kecil, teman-teman. Dari kecil, dari bersama nenek, saya itu pekerja keras. Saya selalu menginginkan hal yang lebih dalam diri saya. Sampai suatu hari saya memang menikah, menginginkan saya punya keluarga yang baik, saya punya rumah, saya punya ini. Di saat semuanya itu hilang, saya merasakan trauma yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Bagaimana masa depan saya, kemana saya harus berlari, dan kemana saya harus berteduh waktu itu. Itu mungkin trauma yang kedua. Dan yang ketiga, kebetulan saya dipertemukan dengan twin flame saya. Jadi pertemuan dengan twin flame saya ini sangat berat, karena banyak cerita di luar sana pun pertemuan dengan twin flame adalah hal yang berat. Apa itu twin flame? Nanti saya akan bikin video selanjutnya, nggak tahu kapan. Saya akan bercerita pemahaman saya yang saya pelajari apa itu twin flame. Tapi saat ini saya fokus pada cerita hari ini, bagaimana saya menghadapi malam kegelapan jiwa itu sendiri. Kegelapan jiwa itu sendiri dihadapi orang-orang dalam hal contoh kematian. Kita ditinggalkan orang-orang yang kita sangat sayangi pergi untuk selama-lamanya. Itu biasanya kita juga akan
merasakan kesadaran. Itu mungkin sebelum kesadaran kita akan merasakan kesakitan, kemelekatan. Kedua, biasanya kita juga, contoh, di saat kita sukses lalu ada yang menghancurkan kita. Biasanya orang-orang yang sukses ada banyak hal yang saya pahami, yang saya amati. Banyak orang-orang sukses akhirnya ditipu, akhirnya jadi bangkrut. Itu juga bisa dengan cepat menyadari pemulihan jiwa mereka. Ketiga, perselingkuhan dalam rumah tangga atau apapun, karena mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan yang berat sebenarnya semuanya berat, tapi bagi saya, bagi kebanyakan orang, ketemu twin flame adalah hal yang terberat, di mana kita harus berperang melawan ego sendiri. Kenapa begitu? Karena sebenarnya teman-teman, yang terjadi dalam kegelapan jiwa kita itu sebenarnya adalah banyaknya trauma yang ada dalam diri kita, yang dulu-dulunya kita dalam menyelesaikan masalah itu yang dikedepankan adalah ego kita. Tapi saat ini, di saat kita ketemu masalah yang sangat sering bertubi-tubi, itu biasanya kita merasakan sakit yang teramat sakit. Dan ingat ya, setiap orang punya porsi masing-masing, punya persepsi masing-masing. Mungkin tingkatan saya saat ini seperti ini. Jadi pada masa-masa saya ketemu twin flame saya, terakhir saya melakukan tahu hal apa yang dilakukan twin flame saya, itu saya sangat merasakan kesakitan yang luar biasa. Satu yang saya rasakan adalah ketakutan. Ketakutan saya ditinggalkan, karena selama ini saya dulu ketakutan dengan nenek saya. Kedua, saya ketakutan kehilangan rumah tangga saya. Rumah saya mau kemana, itu semua tertanam dalam diri saya. Dimana di saat saya dipertemukan itu sendiri, trauma-trauma itu muncul, teman-teman. Jadi seperti hidup kita itu, trauma-trauma kita itu seperti dikuras. Dan ego kita itu seperti dikeluarkan. Dimana kita harus bisa melawan diri kita dari apa yang melekat dalam diri kita. Jadi ego kita harus kita runtuhkan, melawan kemelekatan diri kita. Jadi kita itu melekat kepada sesuatu, apapun itu. Contoh, kalau saya takut ditinggalkan. Saya kalau sudah cinta dengan seseorang, saya cinta banget, sayang banget, tulus banget. Tapi di saat ketulusan saya hilang, dan waktu itu juga saya karena sekarang saya juga ibaratnya sendiri, sedangkan masa depan sudah saya pikirkan, saya sudah ini, jadi seperti harapan saya hancur. Disitulah saya mulai gelap. Saya harus bagaimana dan saya harus gimana menyelesaikan semua ini. Pikiran saya sudah tidak bisa berpikir lagi. Dan apa yang dirasakan di saat masa-masa gelap itu, saya pribadi ada banyak pengalaman dari teman-teman yang saya amati. Itu banyak penyakit, bahkan ke beberapa hari kemarin saya malah mendengar cerita mereka itu seperti disantet. Jadi mereka mencari dukun ke sana kemari, di ruqyah, di ini, tapi tidak sembuh. Karena sebenarnya semua itu adalah dalam diri kita sendiri. Trauma diri kita sendiri, kemelekatan diri kita sendiri. Jadi semuanya itu. Terus bagaimana cara mengatasinya? Jadi saya sendiri, teman-teman, rasa yang saya rasakan waktu itu, saya hanya bisa diam, tidak bisa tidur. Saya ingin muntah-muntah, terus ingin muntah. Saya tidak doyan makan sama sekali. Saya ingat pagi hari saya memeluk nenek saya nangis. Nenek saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya hanya bilang, Nek, beri kesempatan saya memelukmu, dan saya menangis. Tapi setelah saya menangis, saya mulai terang.
sedikit ada cahaya terang, saya kepingin ke dokter. Karena saya sudah 3 hari ini saya nggak doyan makan, saya tidak tidur. Kenapa? Akhirnya saya sedikit cerita, karena keadaan saya memaksa cerita, meskipun saya dengan sesenggukan saya cerita. Terus apa sih yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti itu? Jadi waktu seperti itu, seperti ego kita itu apa ya teman-teman? Ego kita itu seperti dipancing keluar. Jadi di saat masa-masa itu kita masih mencari pembelaan, kebenaran, kita terus berlari, mencari ketakutan kita itu apa? Kita mencari. Ibaratnya orang lain, kita mencintai orang lain, di saat orang lain itu dengan tidak ada apa-apa langsung pergi, kita terus terang mencari. Jadi ego kita itu, tapi apapun, amarah apapun yang kita keluarkan, apapun, jadi ego kita itu seperti dikuras teman-teman, seperti dikuras. Tapi apapun yang kita keluarkan itu tidak akan berdampak baik terhadap diri kita. Betul atau salah yang kita ucapkan tetap salah. Tetap salah. Dan bagaimana penyelesaian? Diam. Kalau teman-teman andai pun teman-teman mengalami hal ini, dan teman-teman sadar, karena kebanyakan orang tidak sadar, pas mengalami ini, mungkin hari ini teman-teman mendengar cerita saya. Oh iya, Mbak itu pernah cerita, di saat kita mengalami ini, kita harus menjalani ini. Tapi belum tentu seseorang itu pas mengalami kejadian ini, dia akan teringat apa yang pernah dia pelajari. Karena itu semua gelap teman-teman. Jadi kita ditutup, aura kita ini ketutup oleh ego kita. Dada kita ini penuh dengan ketakutan, kemelekatan. Jadi kita terlalu takut apa yang di luar kita, yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Jadi ego kita itu menggebu-gebu, seperti keluar menggebu. Jadi itu lelah banget. Dimana kita seperti lari maraton yang ngos-ngosan, lelah banget teman-teman. Di situ nanti pada akhirnya kelelahan itu, kita akan sedikit akan mendapat pencerahan. Dari situ kita akan sebenarnya teman-teman, ini nggak tahu ya, yang melihat video ini, saya cuma kasih tahu sebenarnya dalam kita menemukan peristiwa ini, sebenarnya kita nggak usah takut, karena banyak pengalaman orang-orang yang sudah sembuh. Sebenarnya mereka dibimbing. Sebenarnya kita itu seperti dibimbing. Jadi aku pun itu seperti dibimbing. Jadi waktu saya masa-masa gelap itu, kan saya menutup akses telepon. Siapapun saya tidak ingin telepon kan. Dan di situ saya pegang HP, saya melihat HP. Di situ ada tayangan TV Indonesia, kalau nggak salah pembawa acaranya, maaf bapak itu agak botak, Kikuik apa siapa ya itu, karena saya sudah lama ya, sudah beberapa bulan. Saya buka HP, yang biasanya HP itu kalau saya buka itu berandanya kalian, itu langsung quick. Di situ ada penyembuhan jiwa, pokoknya intinya penyembuhan jiwa, nggak tahu judulnya apa. Tapi dengan saya spontan saya klik. Di situ saya masih ingat siapa bintang tamunya, yaitu Pak Deddy Susanto. Di situ dia memberi arahan, memberi juga praktek, di mana kita menguatkan diri kita sendiri. Jadi kita harus merasa diri kita itu berharga. Jadi kita harus minta maaf pada diri kita sendiri.
itu sebenarnya tidak cepat ya. Saya sendiri juga akhirnya saya ketagihan teman-teman. Jadi setiap saya selesai sholat, saya itu menyebut saya sendiri. Awal menyebut teman-teman, saya nangis yang luar biasa. Dan itu sampai beberapa hari saya nangis yang luar biasa. Jadi merasa saya, wahai tubuhku, saya minta maaf karena selama ini saya terlalu membebanimu. Jadi kata-kata itu, dan sampai akhirnya kita berterima kasih pada diri kita sendiri. Saya sudah menjalani banyak hal dalam perjalanan saya yang membuat kamu trauma, yang membuat kamu ketakutan. Pokoknya saya mendengarkan video itu, saya dengarkan, saya praktekkan, saya menangis terseduduk. Karena di situ kebetulan orang-orang yang hadir di situ yang melakukan terapi itu pun juga menangis. Jadi saya sangat ikut merasakan seperti mereka. Jadi saya merasa saya tidak sendiri. Dari situ saya mulai bangkit, mulai diberi petunjuk satu kayak gitu. Jadi ini untuk video-video berikutnya saya ingin sharing apa itu twin flame, kenapa ya twin flame itu menyakitkan, terus bagaimana kita mencari sinar dalam titik gelap diri kita. Jadi itu nanti pelan-pelan akan saya sharing, karena saya tidak mau panjang-panjang video saya teman-teman, karena kalau terlalu panjang nanti malah cerita saya kosong, nggak ada sesuatu yang diambil dari teman-teman. Jadi video kali ini saya sampai sini. Insya Allah kalau ada waktu besok mungkin akan saya sambung kembali. Yang terpenting ambil segi positifnya dari setiap cerita saya. Stay happy, stay positif, tetap jaga kesehatan badan dan juga mental kita. Selalu melihat hal-hal yang baik, selalu melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah kita akan selalu melangkah di jalan yang benar, di jalan yang baik. Dan insya Allah juga akan mempermudah rezeki kita, mempermudah apapun yang kita usahakan. Amin amin ya robbal alamin. Jadi untuk video kali ini sampai di sini teman-teman, karena saya tidak mau terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang malah nggak ada yang nyantol nanti ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat tidur.